Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah mempunyai kabar baik, kabar sehat. Kita bersyukur kita menjadi bagian yang dipilih Tuhan dari segala bangsa, dipilih untuk menjadi umat-Nya. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan yang menyatakan bahwa kita bersyukur karena dipilih-Nya. Kita dipilih. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama-sama. Ibadah doa malam hari ini dengan berdoa. Saudari Vika akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sejak pagi hingga sore ini, hingga malam ini ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami juga masih Kau perbolehkan untuk boleh berkumpul, untuk beribadah di dalam kebaktian doa malam ini ya Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami beribadah secara online, tapi biarkan iman kami, roh kami tetap selalu menggebu-gebu Tuhan Yesus di dalam kami beribadah kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus, agar Engkau pakai ibadah malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, jemaat-Mu GPI Sidomaya ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Bapak Kusdianto. Mari kita siapkan hati kita untuk menjadi tanah yang subur, ditanami kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan nyanyian pujian nomor 97, Firman-Mu Taman yang Permai. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur malam ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah meskipun secara online di rumah kita masing-masing. Tetapi kami percaya, saya juga percaya pasti kita melakukannya dengan penuh sukacita. Malam ini sebelum kita nanti menaikkan pokok-pokok doa kita akan belajar terlebih dahulu untuk mendasari dalam kita berdoa. Tema bulan ini, tema bulan September adalah Aku adalah anak-anak terang, yang diambil dari Efesus 5 ayat 8. Saya akan menolong Bapak Ibu jemaat yang terkasih membacakan ayat ini. Bapak Ibu juga silahkan bisa menyimak atau membukanya dengan Alkitabnya masing-masing. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami. Malam ini kami ingin mendasari doa-doa kami dengan sebuah pengajaran singkat. Tuhan berkati pengajaran ini. Biarlah kami semua ketika belajar bersama-sama boleh mempunyai pemahaman yang sama, dan pada akhirnya kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Menjadi anak-anak terang adalah suatu status baru bagi orang percaya. Kenapa itu menjadi status baru bagi orang percaya? Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari dunia yang gelap ini kepada terang ilahi. Itu alasan pertama kenapa kita mempunyai status baru sebagai anak-anak terang. Yang pertama karena Tuhan telah menebus kita dari kegelapan menuju terang. Dan yang kedua, Tuhan Yesus adalah terang dunia, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, inilah dua alasan kenapa ketika kita sudah berketetapan menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka kita mempunyai sebuah status baru, yaitu sebagai anak-anak terang. Nah, terus konsekuensi apa ketika kita sudah mempunyai status baru sebagai anak-anak terang? Konsekuensi apakah yang kita miliki sebagai anak-anak terang? Nah, malam ini kita akan belajar dua hal konsekuensi kita sebagai anak-anak terang. Yang pertama, bersedia diterangi. Nah, ini konsekuensi yang pertama ketika kita menjadi anak-anak terang adalah bersedia diterangi. Apa maksud dari poin bersedia diterangi? Bersedia diterangi mempunyai arti berarti kita siap untuk meninggalkan segala perbuatan dan perilaku kegelapan dari dalam diri kita. Nah, ini poin yang pertama adalah kita bersedia diterangi dengan cara meninggalkan segala perbuatan dan perilaku kegelapan dalam diri kita. Kenapa poin ini perlu diajarkan? Tentu akan menjadi tidak berarti ketika kita disebut sebagai anak-anak terang, kita memerlukan terang dari Tuhan Yesus, tetapi ketika kita mau diterangi, kita tidak menyediakan diri untuk diterangi, maka akan jadi percuma. Maka poin yang pertama adalah kita harus bersedia dulu, bersedia. Tuhan, saya bersedia untuk diterangi. Caranya dengan apa? Yaitu tadi meninggalkan segala perbuatan dan perilaku kegelapan. Terus, apakah yang termasuk dalam kategori segala perbuatan dan perilaku kegelapan? Kalau kita buka dalam Efesus 5 ayat 4, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi salah satu yang masuk kategori perbuatan dan perilaku kegelapan adalah perkataan kotor, perkataan yang kosong atau yang sembrono. Nah, itu baru beberapa poin sedikit saja. Saya tidak perlu menyampaikan apa definisi perkataan yang kotor, apa perkataan yang kosong, atau apa perkataan yang sembrono. Saya yakin semuanya jemaat sudah mengetahui apa yang dimaksud ini semua. Jadi poin yang pertama, siapapun kita, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita disebut anak-anak terang, maka kita harus bersedia diterangi dengan cara meninggalkan segala perbuatan dan perilaku kegelapan, bersedia meninggalkan segala perkataan yang kotor, bersedia meninggalkan segala perkataan yang kosong, bersedia meninggalkan perkataan yang sembrono. Perkataan kotor, perkataan kosong, perkataan yang sembrono, saya yakin jemaat semua sudah tahu apa definisi dari hal ini. Jadi saya tidak akan menyampaikannya, tetapi ini yang dimau Tuhan. Yang dimau Tuhan ketika kita mau memperoleh terang dari Dia, sehingga kita bisa diartikan bersedia untuk diterangi adalah ketika kita menyediakan diri untuk meninggalkan hal-hal yang demikian. Selain itu apalagi? Nah, kita ingat dengan di dalam Galatia, di sana ada perbuatan daging, perbuatan roh. Nah, silakan, perbuatan daging ini berarti hal-hal juga yang harus kita tinggalkan. Coba saya akan bacakan ya dalam Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, kedengkian, dan seterusnya. Nah,
Inilah perbuatan-perbuatan daging yang harus kita hindari. Ketika kita sudah meninggalkan ini, ketika kita sudah menanggalkan perbuatan-perbuatan daging, ini artinya kita sudah menyediakan diri untuk kita diterangi. Ya, jadi pertanyaan kita, sudahkah kita meninggalkan hal-hal yang demikian? Baik itu perkataan-perkataan yang sembrono, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kosong. Demikian juga apakah kita sudah menanggalkan perbuatan-perbuatan daging seperti yang tertulis dalam surat Galatia tadi. Ketika kita sudah menanggalkan itu semua, itu artinya kita sudah menyediakan diri untuk diterangi. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa kita belum meninggalkan hal yang demikian, itu artinya kita belum menyediakan diri untuk diterangi. Artinya kita menutup diri sehingga kita tidak diterangi. Jadi poin yang pertama, supaya seperti yang di awal tadi, kita benar-benar mempunyai status baru sebagai anak-anak terang. Yang pertama adalah kita harus bersedia diterangi. Sudahkah kita bersedia diterangi? Sudahkah kita meninggalkan hal-hal yang demikian tadi, perkataan kotor, sembrono, kosong, perbuatan daging? Itu menjadi perlindungan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai orang yang percaya. Poin yang pertama, kita menyediakan diri untuk diterangi. Ketika kita sudah menyediakan diri, Tuhan Yesus yang adalah terang dunia pasti akan menyinari, memberikan terangnya kepada kita. Tetapi akan tidak ada gunanya ketika Tuhan Yesus memberikan terangnya kepada kita, tetapi kita tidak menyediakan diri. Jadi poin yang pertama, mari kita sediakan diri, bersedia untuk diterangi, bersedia untuk menerima terang tersebut. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang pertama. Jadi urutannya yang pertama, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia menerangi kepada kita dan kita bersedia menerima terang itu sehingga kita bisa menjadi terang dan bercahaya. Nah, poin yang kedua, ketika kita sudah bersedia diterangi sehingga kita mempunyai terang tersebut, poin yang kedua adalah mari kita memancarkan terang tersebut. Nah, ini poin yang kedua. Kita sudah memiliki terang, mari poin yang kedua, kita memancarkan terang tersebut. Kalau kita ingat dengan khotbah di hari kemarin, Kak Jojo menyampaikan supaya terang kita itu berdampak bagi orang lain. Nah, ini salah satu maksud supaya kita memancarkan terang kita, supaya terang kita itu berdampak bagi orang lain. Anak-anak terang harus produktif menghasilkan kebaikan atau menghasilkan buah. Jadi salah satu cara memancarkan terang, selain terang kita itu supaya berdampak, kita harus menghasilkan buah. Terus buah apa? Nah, seperti tadi dalam Galatia, ketika kita ada buah-buah daging, di sana juga ada buah-buah roh. Saya tidak perlu membacakannya lagi. Bapak Ibu nanti bisa membacanya dalam Galatia 5. Di sana ada buah-buah roh. Nah, ini yang perlu kita pancarkan. Kita sudah menerima terang, kita sudah bersedia sehingga kita akhirnya mempunyai terang. Silahkan, poin yang kedua, terang itu pancarkan kepada orang lain sehingga terang yang kita miliki ini menjadi terang yang berdampak bagi orang lain. Anak-anak terang harus produktif menghasilkan kebaikan. Paulus merumuskan kebaikan ini dalam Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Poin yang kedua, ketika kita memancarkan terang, mari silahkan pancarkan terang itu dengan cara menghasilkan kebaikan. Dan menurut Rasul Paulus, kebaikan apa yang bisa kita pancarkan pada orang lain? Semua yang benar. Silahkan pikirkan apa semua yang benar, itu berikan kepada orang lain. Jadikan ini menjadi dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi hal ini yang harus kita lakukan. Ketika kita melakukan ini semuanya, itu artinya kita sudah memancarkan terang. Itu artinya terang yang Tuhan berikan pada kita itu tidak berhenti hanya kepada kita saja, tetapi terang ini akan dipancarkan kepada orang lain. Bahasanya minggu kemarin, terang kita ini berdampak bagi orang lain, yaitu ketika kita mengerjakan ini semua yang benar. Itu artinya ketika kita tidak mengerjakan yang benar, ketika kita tidak mengerjakan semua yang mulia, ketika kita tidak mengerjakan semua yang adil, ketika kita tidak mengerjakan semua yang suci, ketika kita tidak mengerjakan semua yang manis, ketika kita tidak mengerjakan semua yang sedap didengar, berarti yang didengar itu yang busuk-busuk bisa jadi. Kita tidak mengerjakan semua yang disebut kebajikan, atau kita mengerjakan yang tidak patut dipuji, bahkan kita mengerjakan yang patut dicemooh. Artinya kita tidak memancarkan terang kasih Tuhan. Bahkan bisa jadi memancarkan tetapi memancarkan kegelapan, karena hal-hal yang kita lakukan adalah hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak sedap didengar, hal yang tidak ada hubungannya dengan kebajikan, bahkan kebalikan kebajikan, bahkan hal-hal yang tidak benar. Nah, tentu Tuhan Yesus tidak menghendaki ini. Tuhan Yesus menghendaki ketika Tuhan sebagai terang dunia dan kita sebagai orang yang percaya sudah menyediakan diri dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging, perkataan yang kotor, sehingga kita mempunyai terang dari Tuhan. Tuhan menghendaki terang yang sudah diberikan kepada kita ini, terang ini dipancarkan kepada orang lain. Terang ini tidak untuk diri kita sendiri, tetapi terang yang sudah kita miliki, yang kita dapat dari Tuhan ini juga bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan oleh semua orang. Artinya terang kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi dan malam ini kepada kita. Mari kita melakukan yang benar, mari kita melakukan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Mari kerjakan semuanya itu. Ketika kita mengerjakan semua itu artinya kita sudah memancarkan terang kasih Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada buah-buah roh. Ketika kita mengerjakan buah-buah roh, itu artinya kita sudah menghasilkan kebajikan. Itu artinya terang yang kita miliki berdampak bagi orang lain. Nah, ini pengajaran yang boleh saya sampaikan malam ini. Kita sebagai anak-anak terang, anak-anak terang adalah status baru bagi kita. Ketika kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah status yang kita miliki. Kita adalah anak-anak terang. Tetapi kita bisa mengerjakan semuanya itu dengan syarat yang pertama tadi, ketika kita bersedia untuk diterangi. Bagaimana supaya kita masuk kategori bersedia diterangi? Ketika kita meninggalkan
perbuatan dan perilaku kegelapan dalam hidup kita. Salah satunya adalah perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Juga poin yang lain adalah perbuatan-perbuatan daging. Itu kita tinggalkan semua. Ketika kita sudah menanggalkan semuanya itu artinya kita bersedia untuk menerima terang dari Tuhan Yesus. Dan yang poin yang kedua, ketika kita sudah memiliki terang dari Tuhan Yesus karena kita sudah bersedia diterangi, maka tanggung jawab kita yang kedua adalah memancarkan terang. Hendaklah terang yang kita miliki berdampak bagi orang lain. Biarlah terang yang kita miliki juga menjadi terang, menerangi bagi orang lain. Bagaimana itu terjadi? Ketika kita mengerjakan kebajikan-kebajikan seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tadi, memikirkan hal-hal dan mengerjakan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang mengandung kebajikan dan yang patut dipuji, serta kita menghasilkan buah-buah roh. Ketika kita sudah mengerjakan itu artinya terang kita berdampak bagi orang lain. Itu artinya kita sudah memancarkan terang. Menjadi anak-anak terang adalah suatu status baru yang disandang oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita telah diterangkan dari kegelapan sehingga hidup kita menjadi terang. Status baru ini harus terus dipelihara dalam diri orang percaya dimanapun dan kapanpun. Pancarkanlah sinar terang Allah melalui perbuatan dan tindakan kita yang terpuji. Ketika kita menjadi anak-anak terang, ketika kita sudah menerima terang sehingga kita memiliki terang, pancarkanlah terang kita itu dimanapun kita berada. Dan biarlah ketika sinar terang Allah kita pancarkan melalui perbuatan dan tindakan kita yang terpuji, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami, terima kasih malam ini Tuhan Yesus telah mengajar kami untuk menjadi anak-anak terang. Biarlah Tuhan Yesus dengan pengajaran ini kami akan menjadi anak-anak terang yang selalu memancarkan hal-hal yang terpuji, sehingga dengan demikian terang-Mu akan boleh kami sampaikan kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan untuk percaya kepada Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam saat berdoa. Metode doa malam hari ini adalah doa dan pujian. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama ini kita akan bersama-sama berdoa untuk 4 pokok doa, yaitu yang pertama, doakan bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 supaya tetap bersatu padu. Doakan juga supaya rakyat dapat mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, doakan kota Yogyakarta supaya tetap aman dan terbebas dari COVID. Yang ketiga, doakan tim ibadah dan tim Sunday School serta tim Ngobam PKMB dalam menyelenggarakan ibadah dan sekolah minggu serta Ngobam. Selama ini PKMB sudah mempunyai program selama pandemi, yaitu Ngobam, ngobrol bareng anak muda, yang setiap 2 minggu kita laksanakan. Mari kita doakan agar tim ini diberi kekuatan dan hikmat oleh Tuhan agar tetap rukun dan kompak dalam mempersiapkan pelayanan untuk Tuhan. Yang keempat, doakan panitia mimbar
dalam proses mencari gembala sidang. Doakan juga saudara Jojo sebagai pengantar Injil muda di gereja kita, supaya Tuhan beri kekuatan dan pimpinan. Itu 4 pokok doa yang akan kita bersama-sama doakan. Dari gereja, saudara Rio akan memimpin dalam doa. Dan saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita buka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi rumah doanya Tuhan. Jadikan aku rumah doamu. Pujian ini akan menyiapkan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan masih izinkan untuk kami bersama dengan keluarga kami untuk beribadah kepada Engkau. Dan Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa kami. Namun ya Tuhan, ampuni ya Tuhan setiap dosa hidup kami. Sucikanlah hati kami, sucikanlah pikiran kami, untuk kami layak berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami serta jemaat-Mu ya Tuhan mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan dilanda dengan virus yang terus menghantui kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami,
agar Tuhan pulihkan, agar Tuhan jamah dari segala virus. Biarlah Tuhan akan terus lindungi bangsa kami ini, Indonesia kami ini Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, melalui tenaga-tenaga medis, melalui setiap apapun yang Tuhan izinkan untuk libatkan dalam menangani proses ini ya Tuhan, proses menangani virus ini. Tuhan terus berikan kekuatan untuk mereka setiap yang ambil bagian. Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan akan berikan kesabaran untuk menghadapinya. Dan kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami juga tinggal di kota kami, kota tercinta ini, Yogyakarta ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kota ini Kau izinkan untuk kami tinggal. Banyak sekali ya Tuhan virus corona melanda di kota kami ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang mampu menjauhkan dari segala virus, segala apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kota kami ini ya, berkatilah desa kami, berkatilah kabupaten kami, berkati pemimpin kami. Tuhan akan terus berikan kekuatan untuk kami menghadapi virus pandemi ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena pertolongan-Kau ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu dalam pandemi ini, kami bisa melayani Engkau di dalam ibadah online, baik dalam tim Sunday School sekolah minggu, baik dalam tim ibadah, baik juga dalam tim PKMP dengan acara ngobamnya. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan terus kuatkan mereka yang ambil bagian ya Tuhan. Tuhan akan jamah kesehatannya ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, melalui talenta ini kami bisa melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan untuk setiap ambil bagian. Tuhan berkati Yesus untuk segala proses kendala-kendala Tuhan akan singkirkan, dan Tuhan akan terus urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga ingin menaikkan doa kami di saat ini ya Tuhan, di gereja kami tercinta GPI Sidomoyo, yang beberapa waktu yang lalu ya Tuhan, kami ditinggalkan oleh gembala sidang yang benar tugas ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah bagian dari rencana Engkau ya Tuhan. Kami boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan arahnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami yang sedang mencari gembala sidang yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, di gereja kami ini, saudara kami ini, Jojo ya Tuhan, yang dengan kerinduan hatinya, dengan segala pelayanannya, kami bersyukur ya Tuhan, melalui Mas Jojo ini kita dikuatkan ya Tuhan. Tuhan terus berkati Jojo dalam pelayanan Injil ini di masa mudanya. Tuhan terus berkati Jojo, Tuhan terus berkati ya Tuhan, apapun pergumulannya, apapun masa depannya, Tuhan akan arahkan semuanya untuk kemuliaan nama saja ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan pada malam hari ini, untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk kota kami, untuk tim ibadah kami, tim sekolah minggu kami, tim PKMP kami, bahkan ya Tuhan, kami kerinduan kami untuk mempunyai gembala yang baru. Dan Tuhan terus berkati doa kami untuk Mas Jojo ini dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa pernah hidup kami yang saat ini kami belum layak di hadapan Engkau, dan kami landaskan dengan iman kami kepada Engkau ya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Yang terakhir, kita akan bersama-sama berdoa untuk 4 pokok doa juga, yaitu yang pertama, mendoakan kesejahteraan jemaat, doakan pekerjaan, usaha dan studi, dan juga doakan untuk usaha dalam memenuhi kebutuhan gereja. Yang kedua, doakan saudara-saudara kita yang sakit. Yang ketiga,
doakan persiapan dan pemberkatan nikah Saudari Lulu dan Saudara Heru di bulan Oktober. Yang keempat, doakan saudara-saudara kita yang masih menggumuli studi supaya tetap bersemangat mengikuti studi di rumah secara online. Itu pokok doa yang akan kita bersama-sama doakan saat ini, dan kita akan mendoakan pergumulan kita, pergumulan keluarga, pergumulan teman-teman, saudara-saudara kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan kita. Mari kita pujikan pujian, Allahku kan memenuhi keperluanku. Kami
berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Kiranya mereka bekerja, membuka usaha dengan sukacita dan hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaannya, jemaat Tuhan dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan juga berdoa untuk gereja kami, GPI Sutomoyo ini. Kami mau berdoa Tuhan ketika banyak keperluan, kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk gereja ini, untuk setiap acara, untuk setiap program. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mencukupi keperluan kami, mencukupi keperluan gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mohon Tuhan tolong setiap panitia yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan gereja. Kami mohon Engkau yang beri hikmat sehingga mampu untuk memanajemen keperluan-keperluan gereja. Dan kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan gereja apapun itu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang menolong kami Tuhan, memberikan pada waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih Tuhan izinkan sakit. Kami mengingat Pak Ponimin, kami mengingat Bu Ningrum, kami mengingat Pak Satio, juga Pak Anto Beluran, begitu juga Dek Nadia, dan saudara-saudara kami yang mungkin karena keterbatasan kami tidak bisa kami ucapkan malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih tahu, dan kami tidak jemu Tuhan untuk mendoakan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah segala dokter, pasti Engkau mau menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau mau mengangkat penyakitnya Tuhan di waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ketika saat ini kami jemaat-Mu belum memiliki gembala sidang. Kami mohon Tuhan, kiranya tidak sedikit pun Engkau membiarkan kami mundur, Engkau membiarkan iman kami mundur Tuhan. Tapi biarlah kami melalui setiap peristiwa ini dapat didewasakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan kami jemaat-Mu yang saat ini masih menduduki, menggumuli pendidikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus memberkati kami. Sekalipun di masa pandemi ini, Tuhan tetap memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus kami yang masih bersekolah, berkuliah secara online. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong beri semangat kepada kami agar kami mampu mengerjakan kewajiban kami, yaitu bersekolah Tuhan dan berkuliah. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati juga ketika kami belum memiliki prasarana untuk mendukung sekolah online, untuk mendukung kuliah online. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Kami percaya Tuhan menyediakan tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik pada kami Tuhan. Begitu baik memelihara seluruh jemaat-Mu di GPI Sutomoyo ini Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami, seluruh jemaat-Mu, masing-masing kami percaya Tuhan Engkau lebih tahu dan Engkau pasti memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Mbak Lulu dan Mas Heru Tuhan yang akan melakukan pernikahan, pemberkatan nikah bulan mendatang, bulan Oktober. Tuhan, Engkau tahu anak-Mu yang setia ini tetap mengandalkan Engkau di masa pandemi ini. Mereka tetap melakukan pemberkatan nikah. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang tilik hati mereka, Engkau yang membenarkan motivasi mereka untuk bersama-sama memutuskan untuk melakukan pemberkatan nikah. Dan kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk persiapan keluarga, untuk persiapan panitia-panitia yang terlibat dalam pemberkatan nikah. Mohon Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk seorang pendeta yang akan Engkau pakai untuk memberkati anak-Mu ini dalam pemberkatan nikah. Engkau yang akan menjamah, Engkau yang memberi hikmat sehingga pemberkatan nikah ini akan berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan.
saudara kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya ketika kami mendoakan orang lain, Tuhan lebih tahu keperluan kami, Tuhan lebih tahu pergumulan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab pergumulan dan keperluan kami. Tuhan akan mengabulkan, mencukupkan keperluan kami di waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami untuk mengerjakan setiap ibadah. Dan malam hari ini kami menutup ibadah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan, mohon Tuhan Yesus menerima ibadah kami, menerima doa kami. Kami menutup ibadah doa malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah doa kita sudah selesai. Terima kasih sudah melaksanakan, mengerjakan setiap ibadah dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.